فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amma ba'd, melanjutkan apa yang telah kita lalui dalam pembahasan kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebelumnya kita telah membahas tentang posibilitas besar orang yang ternisbatkan kepada ilmu itu ada keserupaan dengan atau bisa jadi teruji, ya tertimpa ujian keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Dan begitu pula orang-orang yang ternisbatkan kepada agama dan ibadah boleh jadi tertimpa ujian ternisbat menyerupai Nasrani. Jazakallah ya Pak. Dan banyak yang tidak selamat dari karakter al-maghdubi alaihim dan juga dhalin dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebanyakan Pak, satu aja cukup. Jazakallah khair Pak. Ya, dikatakan oleh beliau rahimahullah, فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. Dan hal yang paling penting, paling bermanfaat untuk orang-orang khusus, yaitu para alim ulama, penuntut ilmu, dan juga hal yang paling penting untuk orang awam, baik orang khusus maupun orang awam. Hal yang paling penting adalah al-ilmu bima yukhallisu an-nufusa min hadhil waratat, yaitu mengetahui apa-apa yang bisa menyelamatkan jiwanya mereka dari ketergelinciran itu, yaitu menyerupai orang Yahudi maupun Nasrani. Ya, penting kita mengetahui apa yang bisa menyelamatkan diri kita dari penyerupaan terhadap karakter, akidah, ibadah atau akhlak Yahudi dan Nasrani. Yaitu apa? Apa obatnya? Obatnya adalah itba'ul sayyiatil hasanat. Obatnya adalah menurutkan setelah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal hasanatu, nah beliau kemudian mendefinisikan, memperkenalkan kepada kita hasanat itu apa. Kebaikan yang dianggap baik oleh syariat Islam itu apa sih sebenarnya? Ya.
Apakah kebaikan yang dianggap oleh syariat Allah, yang dianggap baik mesti oleh masyarakat, atau dianggap oleh individu tertentu? Enggak. Melainkan kata beliau, wal hasanatu ma nadaballahu ilaihi ala lisani khatamin nabiyyina minal a'mali wal akhlaqi was sifat. Al hasanat, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, adalah apa yang Allah Ta'ala sodorkan, apa yang Allah Ta'ala anjurkan terhadapnya melalui lisan Rasulullah SAW. Ya berarti melalui Al-Quran dan hadis. Dari amalan-amalan maupun akhlak maupun sifat. Itu baru disebut kebaikan versi syariat. Ya, kebaikan versi syariat. Adapun kalau misalnya yang diinginkan manusia atau kemajmu'an masyarakat menurut mereka baik, tapi ternyata bertabrakan atau menyelisihi syariat, maka ini tidak bisa dimutlakkan ini baik, enggak, karena menyelisihi syariatnya ini, walaupun seluruh manusia mengira itu kebaikan. Jadi ibrahnya beragama dasarnya adalah bagaimana Quran sunnahnya. Ya, bagaimana Quran sunnahnya. Taib, ada hal yang memang dilonggarkan oleh Islam, tetapi jika itu berlebihan maka itu tidak baik. Dibolehkan, tetapi kalau keterlaluan semakin jauh maka semakin kurang baik. Contoh misalnya Rasulullah SAW memerintahkan agar meringankan mahar misalnya. Mahar Pak, mahar nikah, bukan mahar dukun ya. Karena mahrul kahin itu malah haram, ada mahar dukun ya. Mahar nikah maksudnya. Jadi seorang perempuan hendaknya apa? Meringankan. Dan meringankan itu dibebaskan oleh syariat, yaitu disesuaikan dengan keringanan penduduk setempat. Ya. Kadang kalau bagi sebagian kalangan seperangkat alat sajadah itu ringan. Alhamdulillah, itu kan biasa dulu gitu tuh, seperangkat alat sajadah dalam emas sekian gitu. Nah, kemudian di kalangan tertentu yang agak elit, kalau mahar seperangkat alat sajadah emang ringan sih, mempermudah, tetapi itu kurang menghargai. Adalah yang lebih tinggi, karena kan keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki sama-sama elit gitu loh. Karena justru ketika diperdengarkan maharnya hanya seperangkat alat sholat, itu kan menjadi fitnah dan perbincangan sebagian pihak. Maka ini ditinjau lagi, ringan di sini, ya angkat lagi keringanannya, maksudnya lebih tinggi sedikit dan yang dianggap ringan oleh kedua belah pihak. Ya begitu. Selama tidak apa? Tidak berlebihan. Tidak perlu sampai 2 miliar walaupun tetap sah. Mahar saja 2 miliar. Calon istrinya minta begitu. Pokoknya apa mas, yang penting 2 miliar gitu aja. Ya. Apa dong bentuknya? Mobil berapa gitu. Masya Allah. Di mana parkirnya? Di dekat musola. Musola itu masjid ini. Masjid Al-Muhajirin. Pak, jangankan mobil Pak, motor aja udah keserempet juga. Ya. Baik, jadi diringankan maharnya. Tapi kadang-kadang yang menaikkan justru bukan si perempuannya, melainkan emaknya, orang tuanya, tradisinya. Yang mana yang pernikahannya perempuannya, tapi yang kelimpungan emaknya. Yang kemudian kasih masukan supaya naikin mahar setinggi-tingginya gitu, bapaknya.
Maka ini menyelisihi apa? Syariat kalau berlebihan. Yang mungkin bagi keluarga ini baik, tetapi ketika Nabi SAW memerintahkan ringankan mahar, sebaik-baik perempuan adalah yang ringan maharnya. Lihat di sini. Dan di sini syariat Islam mengatakan sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ya. Ada tinjauan apa? Hal yang baik, hasanat. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka hendaknya ikuti itu sebelum mengikuti tradisi, gitu loh. Kecuali kalau kita nggak ikut, terjadi fitnah yang lebih besar, maka okelah, ditolerir. Jadi hasanat, kebaikan dari segi syariat adalah apa? Apa yang diajak atau dianjurkan oleh Allah Ta'ala menujunya melalui lisan Rasulullah SAW, baik itu berupa perbuatan atau berupa akhlak atau berupa sifat. Nah sekarang ya jemaah sekalian, boleh jadi ada suatu akhlak di tradisi atau masyarakat kita yang dianggap baik, tetapi bagi syariat hal tersebut menyimpang. Boleh jadi, iya boleh jadi bagi kita ini akhlak baik, tapi bagi masyarakat tidak. Bagi syariat tidak. Apa contohnya? Misalnya menyetel keras-keras, baik bacaan Al-Quran maupun zikir sebelum subuh. Ini bagi banyak masjid ini merupakan hal yang memotivasi Islam dan seterusnya. Nyatanya enggak. Kenyataannya subuh masih gitu-gitu aja. Itu pertama. Kedua, belum madarat berikutnya, yaitu itu adalah waktu yang paling mustajab dan paling tepat untuk tahajud di rumah masing-masing. Namanya orang kalau mau tahajud itu nyari apa? Nyari yang hening, khusyuk, khidmat. Bukan mencari adanya tandingan suara. Akhirnya tadinya pengen jernih, pengen tenang, mulai itu rekaman. Yang naruh rekaman juga, yang naruh kasetnya atau setting lagi tidur atau lagi mungkin lagi ngapain, enggak mengkhusyukkan diri dan seterusnya. Kadang pakai rekaman kan Pak ya, bukan. Lihat bagaimana ini kezaliman atas nama wirid, zikir, doa dan agama. Bagi sebagian pihak, bagi DKM yang mungkin enggak sholat malam ya, itu adalah kebaikan, akhlak, beragama, karakter yang baik dan sungguh dalam beragama. Tapi dalam Islam tidak ada perintah sama sekali untuk mengeraskan suara kecuali satu, azan. Iya. Lihat ketika kebid'ahan itu tumbuh, sunnah itu hilang satu. Satu kebid'ahan tumbuh, satu sunnah hilang. Mereka yang menyetel atau melantunkan salawat sebelum subuh, ya, dengan keras maksudnya, kalau sendiri pribadi tafadhol silahkan soal pribadi. Enggak, ini sebelum subuh dengan suara keras sehingga seantero RT lah kena itu. Baik. Alasan mereka apa? Supaya warga pada siap-siap ke masjid. Ya. Ini salat itu sejak tahun berapa sih disyariatkan? Sejak periode Mekah setelah Isra Mi'raj, ya enggak? Dan hal seperti ini nggak ada setelah Isra, nggak ada. Baru ada kapan? Ya kekitaan aja, di kitaan aja dan di beberapa negara lain. Tidak ada syariatnya khusus untuk mengeraskan suara sebelum azan subuh. Dan ini menjadi apa? Dan ini tujuannya ibadah bagi mereka. Tujuannya untuk menguatkan Islam, untuk supaya mereka ke masjid dan seterusnya. Tapi ini tidak ada syariat seperti ini. Sengaja mengeraskan suara di waktu tertentu dan malah justru mudarat. Nah kemudian setelah itu alasannya supaya apa? Pada ke masjid. Pertanyaannya, emang azan tidak cukup? Nah, emang azan tidak cukup? Oh, enggak cukup azan. Lah terus di Madinah itu berapa ribu orang yang datang? Karena datangnya masyarakat ke masjid bukan dengan cara bid'ah, tapi dengan diperkenalkan sunnah yang benar sampai sadar. Iya.
Malah justru jangan-jangan inilah penyebabnya kenapa banyak orang yang masih nggak mau ke masjid, karena masjid kayak gini. Nah kemudian kebid'ahan ini melenyapkan satu sunnah Nabi SAW, yaitu azan pertama sebelum waktu subuh. Bahkan banyak dari DKM dan orang-orang yang dari tahun jebot ke masjid nggak ngerti sunnah ini. Ada azan sebelum waktu subuh, ada ya, azan pertama. Entah 30 menit sebelumnya. Iya. Coba Al-Muhajirin azan 30 menit sebelumnya, pada ngingkarin. Wah, ini apa nih? Aliran mana nih? Ini aliran sunnah. Ada di zaman Nabi SAW. Ada syariatnya. Lihat, ketika kemungkaran dan kebid'ahan muncul, satu sunnah hilang. Siapa yang menang di sini? Syaitan. Ini yang harus disadari jemaah sekalian. Mana yang baik sekarang? Azan pertama sebelum waktu subuh, atau selawatan panjang, kadang dengan teriak, kadang dengan bangun, dan seterusnya. Seolah-olah masyarakat itu harus didikte dengan idenya sendiri. Diktelah masyarakat dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan yang Allah Ta'ala syariatkan melalui lisan Rasulullah SAW. Cukup azan subuh pertama, Allahu Akbar, sampai akhirnya 30 menit bolehlah sebelum subuh. Kemudian azan kedua, azan subuh itu dia, waktu masuk waktu subuh. Nah, perkenalkan itu. Ya begitu. Masyarakat masih belum tahu tentang yang azan pertama tadi. Ketika kita melakukannya, kita dianggap, ya itulah ketika kejahilan merebak. Yang benar disalahin, yang salah dianggap benar. Ya tapi harus bersabar, mau gimana ya, harus bersabar. Jadi begitu. Maka yang disyaratkan oleh Allah itulah hasanat. Sementara yang bid'ah, apa kata Nabi? Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan atau perkara yang baru dalam agama ini adalah kesesatan. Maka kata Ibnu Mas'ud, bid'ah tetaplah bid'ah, kebid'ahan tetaplah dhalalah. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Kebid'ahan tetaplah kesesatan, meskipun orang-orang memandangnya sebagai kebaikan. Sebagai kebaikan. Dan bahkan bid'ah itu bermadarat bagi sebagian pihak. Contoh yang tadi, kita mau tahajudan dekat waktu subuh, itu paling afdal, mau doa rumahnya samping masjid. Ya masjidnya malah kayak gitu. Enggak bisa khusyuk kita. Contoh lain, kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Nah sekarang yang pegang speaker egois dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa. Yang sampingnya mau doa, ya gimana gua mau doa? Udah diborong sama dia semuanya. Kan doa kan perlu hati, perlu kekhusyuan, perlu ngerti. Lah kita kalau kayak gitu, ya Nabi SAW aja ketika ada seorang sahabat sholat, di sampingnya ada orang ngaji agak keras, dia omelin sama Nabi. Rendahkan suaramu, ada orang lagi sholat. Lihat tuh, lagi ngaji padahal. Lihat betapa Nabi SAW itu balance beliau, sesuai sunnah ya, sesuai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita ini seolah-olah nggak puas, bikin sendiri lagi. Nambah la ilaha illa anta. Itu seperti ngejar supaya orang pada selesai sholat sunnahnya, cepetan loh, gue mau komat gitu. Yang samping mau doa nggak bisa, akhirnya diam. Dan yang seperti ini pun ketika doa pun nggak serius dan nggak ngerti apa yang didoakan, hanya ngaminin. Amin, amin. Ya Allah. Inilah ketika apa? Orang justru mencari hasanat versi masyarakat yang menyimpang dari Islam dan tidak mengindahkan hasanat yang memang Allah Ta'ala syariatkan. Nah di sini nih perlu betul-betul ada koreksi, minimal diri kita dulu dan keluarga kita. Kemudian jemaah sekalian, kita menuju ke masalah musibah. Yang mana musibah itu mukaffirah al-dzunub, menghapus dosa-dosa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Wa mimma yuzilu mujabadz dzunubil masaibul mukaffirah. Dan di antara hal yang bisa menghapus dosa-dosa adalah musibah-musibah yang mukaffirah, yang memang bisa menggugurkannya. Apa itu masaib mukaffirah? Wa hiya kullu ma yu'limu min hammin aw hazanin aw adza fi malin aw 'irdin aw jasadin aw ghairi dzalik. Yaitu musibah yang menggugurkan dosa adalah kullu ma yu'lim, segala hal yang menyakiti. Dan menyakiti ini tidak mesti fisik. Bahkan kadang musibah yang menyakitkan perasaan itu lebih tinggi kadar musibahnya kadang-kadang. Min hammin, kegalauan, yaitu ada keinginan. Ya, ham itu keinginan, tapi keinginan yang tidak tergapai, sehingga hatinya gamang. Ini sebenarnya musibah, jemaah. Sebenarnya ini musibah. Ya, kita kadang punya keinginan dan nggak kesampaian, sehingga hidup kita tuh datar, hambar, nggak ada rasa, dan kayak orang kebingungan. Ini namanya ham. Tapi kalau ditingkahi dengan kesabaran, ditingkahi dengan ilmu, ditingkahi dengan husnudzan kepada Allah, maka insya Allah kesabaran, ilmu dan husnudzan ini akan berbuah pahala, dan musibah kegalauan ini akan menghapus dosa. Ya, jadi seorang muslim ini ketika ditimpa kegalauan, saya nggak mengatakan remaja, karena di sini nggak ada yang remaja. Di sini malah rata-rata punya anak remaja, atau ada yang punya cucu remaja bahkan. Jadi udah usianya udah bukan usia untuk ditalkin ilmu lagi, tapi tinggal praktekkan saja gitu. Ya Pak ya. Jadi kegalauan itu bisa aja seorang mbah itu bisa galau, ya bisa. Cuman galauannya bukan tentang awewe, ya. Beda udah. Mungkin galaunya tentang apa? Akhirat ada. Sehingga dia, ya Allah gimana saya? Galaunya tentang apa? Tentang apa yang telah berlalu dari hidupnya, yang begitu kumuh, kotor akan dosa. Bisa aja galau dia. Atau galau tentang kok anak-anaknya ini pada nggak ada yang sukses. Bisa itu galau seperti itu. Dan itu musibah, ya, ujian hati. Nah sekarang beritanya adalah yang seperti ini bisa menggugurkan dosa. Kalau apa? Kalau disikapi dengan sabar, dengan ilmu, dan dengan apa tadi yang ketiga Pak? Husnudzan pada Allah. Kalau misalnya kita punya anak-anak yang qadarullah tidak sesuai harapan kita dari segi keagamaan, sementara usia kita sudah segitu, ya. Saya nggak ngomong tua Pak, segitu, ya. Nah kemudian kita memikirkan akhirat dan masa depan anak-anak kita. Ya Allah, kok jadi kayak gini, ya? Nggak sesuai banget, ada yang bandel pula, dan seterusnya. Maka ini ujian sebenarnya. Tetapi sabari satu. Kemudian sikapi dengan ilmu, cari ilmunya bagaimana menyikapi ini semua supaya tetap sabar. Karena ilmu itu cuma memapankan kalbu manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu ini, ilmu syar'i maksudnya, ilmu agama, memapankan kalbu manusia di dunia dan akhirat. Jadi kalbunya mapan gitu loh, ada gitu. Rohnya tuh ada karena ada ilmunya. Kemudian yang ketiga, dia husnudzan sama Allah dengan kegalauannya ini. Bisa husnudzan bahwasanya nanti pada waktunya insyaallah galaunya ini hilang. Atau husnudzan bahwasanya anak saya insyaallah kalaupun nanti saya wafat meninggalkan mereka, pada waktunya nanti pasti Allah kasih hidayah. Gitu Pak. Jangan bilang anak gua mah kayak gini mana dapat hidayah. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Melainkan doakan husnudzan sama Allah Ta'ala. Jadi kegaulan seperti ini jemaah jangan sampai ditingkahi dengan ketidaksabaran.
Atau kita kemudian nggak mau mencari ilmu tentang pengobatan hati, atau kemudian kita suudzon pada Allah. Ini dosa besar, suudzon pada Allah Ta'ala. Kemudian juga ada musibah yang menyakitkan berupa hazan atau huzn. Ya, juga dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal huzn, saya berlindung kepada Engkau dari kesedihan. Ya. Huzn, kesedihan, itu didefinisikan ya beda. Kalau ham itu adalah kegalauan akan bagaimana sekarang dan berikutnya di masa depan. Tapi kalau hazan atau huzn itu khawatir atau sedih karena apa yang berlalu, dari apa yang sedih karena hal yang berlalu. Entah karena dia tidak mendapatkan sesuatu, atau karena telah mendapatkan sesuatu yang justru membuat dia sedih. Jadi sedih ini biasanya karena hal yang berlalu, biasanya karena kehilangan sesuatu, luput darinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Maka apa buat mereka? Sikap mereka gimana setelahnya? Nanti kalau mereka wafat, fala khaufun 'alaihim, tiada rasa takut atas mereka, yaitu rasa takut akan masa depan. Karena ketika mereka ini wafat, husnul khatimah, justru ditampilkan kepada mereka kebaikan alam kubur dan bahkan gambaran-gambaran surga. Maka enggak takut untuk masa depan, khauf. Wala hum yahzanun. Orang kalau beriman dan beramal saleh ketika wafatnya nanti, wala hum yahzanun, mereka tidak sedih. Tidak sedih karena apa? Tidak sedih akan luputnya dunia dari mereka. Enggak sedih. Ya. Enggak sedih karena apa yang mereka dapatkan di alam kubur itu jauh lebih indah daripada alam dunia. Maka yahzanun, hazan atau huzn, ini adalah kesedihan akan luputnya di masa lampau, akan luputnya hal di masa lampau. Kesedihan akan luputnya hal di masa, kehilangan anak atau qadarullah anaknya wafat, sedih, maka ini namanya hazan atau huzn. Dan ini musibah. Kayak seseorang sedih karena kehilangan sesuatu dari dunia, dari hal yang ada di dunia, kita kehilangan, maka sedih dia. Nah, ini termasuk apa? Musibah dengan kadar yang beda-beda. Ada kalanya orang sedih kehilangan handphone, sedih dia. Lebih besar mana kesedihannya, kehilangan handphone apa kehilangan anak? Kehilangan anak jelas, Pak. Nauzubillah min dzalik ya. Sedih nggak? Sedih. Ada orang kehilangan handphone sedih nggak? Sedih. Tapi HP bisa diganti. Anak walaupun bisa bikin lagi, tapi nggak bisa diganti. Ya nggak Pak ya? Cetakannya pasti beda nanti. Iya. Nggak bisa. Karakternya pasti beda dengan anak baru. Ya. Maka musibah berupa kesedihan itu derajatnya beda-beda. Tergantung seberapa kuat kehilangannya dan seterusnya. Nah, kemudian adza atau adza seperti rintangan. Ya, adza sebenarnya adza itu rintangan, hambatan, kemudian penyakit dan semisal itu adza. Baik fi malin, dalam urusan harta, kesulitan dalam urusan harta. Ya. Musibah berkaitan dengan harta banyak, terutama di masa pandemi. Musibah berkaitan dengan harta banyak, apalagi di masa pandemi, Masya Allah. Kita yang mungkin nafasnya bisa panjang dan kemudian makan juga mapan dan seterusnya mungkin tidak merasakan, tapi betapa adanya orang yang di masa pandemi cuma 2 kali sehari atau sekali sehari makan. Bisa jadi, dan itu musibah. Tapi kalau ditingkahi dengan sabar,
ilmu dan husnudzon pada Allah, itu besar ganjarannya. Maka kuncinya 3 tadi, yaitu sabar, pasti wajib sabar. Kemudian gali ilmu, karena ilmu tadi apa? Membalance dan memapankan hati kita. Dan yang ketiga apa? Husnudzon sama Allah atas semua musibah. Wajib husnudzon sama Allah. Itu dalam masalah harta. Sampai saya tadi ada mendengar kabar tetangga di Kalibata. Suaminya sudah wafat setahun atau 2 tahun lalu, saya lupa. Ala kulli hal, istri ini ahli kredit jemaah. Bukan tukang kredit, ahli kredit. Selama bisa ngutang ngapain tunai kan gitu ya. Repot orang kayak gitu. Jadi kayak ada tukang panci keliling, itu paling hobi dia manggil, kemudian kredit. Nah, dan tetangga banyak dia ngutang sama tetangga. Suami meninggal, dan ternyata hutangnya sampai puluhan juta. Dia doang tuh yang ngutang, perempuan itu tuh, istrinya tuh, puluhan juta. Nah sekarang menjanda dan nggak ada penghasilan. Dicari-cari sama orang yang mau menagih. Selama ini hidupnya selalu dikurung di dalam kamar di rumahnya, nggak mau keluar sama sekali. Udah berapa bulan ini? Lihat tuh bagaimana musibahnya seseorang dalam urusan harta. Dan betapa banyaknya pertumpahan darah karena harta. Musibah. Kemudian juga di masalah ird. Ird itu adalah harga diri. Musibah kadang-kadang berkaitan dengan harga diri. Nah, saya kasih kuncinya jemaah. Kalau aurat kita, aib kita, dan kita punya aurat, kita punya aib. Aurat di sini baik aurat fisik ataupun aurat sifat atau aurat perbuatan. Aurat itu adalah apa yang Anda tidak ingin perlihatkan kepada orang-orang dari kekurangan. Apa yang Anda tidak ingin perlihatkan kepada orang-orang dari kekurangan, maka itu aurat. Ya. Ada aurat fisik, itu sudah ada syariatnya. Kalau laki-laki dari atas lutut sampai pusar ke bawah. Kalau perempuan gak usah disebut, ya. Nah, karena ini pasti ntar kebayang-bayang macam-macam repot, ya. Jadi aurat fisik. Aurat kemudian ada aurat karakter, sifat. Entah pemarah, entah selengean, entah lidahnya itu bercabang dan tajam belati dan seterusnya, itu aurat. Ada juga aurat dari segi apa yang ketiga Pak? Perbuatan. Ya, suka nilep, itu aurat. Iya. Suka iseng tuh sebenarnya aurat Pak. Mau sholat isengin temen lo, colek gitu. Ini sebenarnya memalukan. Anda pernah menemukan beberapa orang tua kayak gitu. Bukan di Masjid Al-Muhajirin, bukan. Di Masjid Al-Ansor kayaknya. Ya. Enggak, bukan di sini, enggak, dulu di Kalibata sana. Ada orang tua udah meninggal orangnya. Semoga Allah ampuni beliau. Itu setiap mau sholat, padahal di belakang imam, dan itu ketua DKM. Pokoknya bukan Pak Budi, bukan siapa. Ya, mau sholat nih, belum sholat. Habis qomat imam di depan, colek dulu. Tak, gitu. Kadang-kadang yang dicolek bokong temannya yang sama-sama tua Pak. Itu kan saya kan melihat dari belakang kan, ini kelakuan ini. Ini kan menampakkan perbuatan buruk gitu loh. Ini aurat sebenarnya. Yang seharusnya beliau-beliau ini nggak menampakkannya ke orang gitu. Maka jemaah, ada doa yang insya Allah dengannya Allah Ta'ala akan menutup aurat kita. Yaitu diantara doa zikir pagi petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat saya, mencakup aurat tubuh, aurat sifat maupun aurat apa? Kelakuan, perbuatan. Wa amin rawati, dan berikanlah rasa aman kepada rasa takut saya, ketertakutan saya.
ada Pak waktu-waktunya, momentumnya kita masing-masing deg-degan khawatir perbuatan masa lampau kita itu terungkap. Ya Pak, mungkin pernah ya. Terungkap baik di keluarga maupun di masyarakat secara massal. Ada kekhawatiran tuh. Doa kalau memang kita tulus udah taubat atau mau taubat, doa yang tadi saya sebutkan Pak. Cari di zikir pagi petang kalau belum hafal. Allahumma astur aurati. Kan rasanya deg-degan tuh. Takut ketahuan. Tapi kalau kita mau taubat, kalau kita udah taubat atau mau taubat, jangan emang nggak mau taubat tapi tetap nggak mau diliatin auratnya. Contoh apa? Maling bisa dimaling, dikejar sama polisi, kemudian lagi dikejar, dia nggak mau taubat, lagi dikejar, dia doa, ya Allah tutuplah aurat saya dan berikan aman pada rasa takut saya. Ya ini nggak bisa, ini malah ngece ini. Sama kayak misalnya ada perempuan pakai baju bahenol, buka aurat, dia angkot, kemudian ada pria yang ngeliatin gitu, suka gitu. Kemudian perempuan ini bilang, Allahumma astur aurati, Allah tutuplah aurat saya dan berikan. Ya nggak bisa sampean kayak gitu. Ya main-main berarti ini. Ya. Tapi kalau kita udah taubat atau memang kita betul jujur mau taubat, minta sama Allah, ya Allah tutupin, ya Allah tutupin. Nah gitu ya. Kemudian juga selain musibah berkaitan dengan harga diri, ada musibah berkaitan dengan jasad. Nah ini jelas maklum masyhur ya, seperti penyakit dan seterusnya. Ini jelas. Lakin laisa hadza min fi'lil 'abdi, tetapi ini musibah-musibah ini bukan dari perbuatan hamba. Artinya ya bukan murni kita yang bikin musibah, melainkan Allah memang menguji. Ya itu jadi kalau murni musibah ini dari Allah dan kita sabari, berarti ini ujian. Ya berarti ini ujian, bukan kita yang kemudian sengaja menenggelamkan diri menuju musibah itu. Karena apa? Karena dilarang seseorang meminta kepada Allah Ta'ala musibah supaya banyak pahalanya. Gak boleh. Bisa dipahami Pak? Haram hukumnya atas seseorang meminta ditimpakan musibah supaya dapat pahala banyak. Enggak boleh. Ya Allah, berikan saya musibah supaya saya bisa bersabar. Apakah Anda yakin Anda akan bersabar? Ya Allah, saya ingin pahala banyak, maka berikanlah saya musibah supaya pahala banyak. Nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu jemaah. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ya Allah, timpakan dia musibah supaya dia bisa belajar, banyak belajar dia. Jangan, sebagai jangan, karena khawatir kalau benar Allah Ta'ala kabulkan timpahan musibah, belum tentu itu orang dapat hidayah, belum tentu orang itu kuat. Jadi jangan, kita juga gitu, jangan. Jadi dilarang memohon kepada Allah Ta'ala ditimpakan musibah supaya bisa banyak. Jangan kepedean dengan itu. Ya, karena kita nggak tahu setelah kita musibah kita masih bisa bertahan apa nggak tahu. Betapa adanya orang yang kufur gara-gara musibah, jemaah, hati-hati. Ya, jadi kalau musibah itu memang murni datang dari Allah, kita tidak memintanya, kita tidak menenggelamkan diri padanya, maka itu insya Allah menjadi penghapus dosa. Ya begitu jemaah. Jadi insya Allah setelah azan kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Jadi pertanyaannya, musibah dikaitkan dengan azab misalnya. Atau dia mengatakan musibah itu buat orang kafir sementara buat orang mukmin itu ujian gitu. Mana yang benar? Pertama kita pelajari dulu 3 istilah. Pertama musibah, kedua azab, ketiga ujian yang disebut sebagai ikhtibar atau imtihan atau fitnah. Ya. Jadi ada 3 istilah. Pertama musibah, ya. Kemudian yang kedua apa? Azab. Dan yang ketiga ujian. Yang paling enak mana Pak? Ujian.
Paling gak enak azab. Yang standar musibah. Nah, jadikanlah musibah di yang tengah. Musibah itu bisa sebagai azab, bisa sebagai ujian, gitu ya. Berarti pada asalnya kenapa ya bisa gitu? Kalau itu tadi musibah sekaligus ujian. Ya, musibah itu sebenarnya tidak mesti berkonotasi negatif. Karena sebagaimana dikatakan ada hikmah di balik musibah. Jadi musibah itu sesuatu yang nisbi, tidak langsung dihakimi baik atau buruk, ya. Jadi musibah itu tidak bisa dihakimi baik atau buruk. Dia itu seperti syahwat, Pak. Syahwat itu nggak bisa kita hakimi secara zat baik atau secara buruk, tergantung pemakaiannya, tergantung penyikapan terhadap syahwat, ya. Karena tanpa syahwat nggak ada anak, Pak. Tanpa syahwat nggak bisa makan kita, ya kan? Syahwat perut, syahwat kemaluan, ya. Maka musibah itu nisbi, relatif. Makanya kata Allah, ma asabaka min musibatin, ya, wa ma asabaka yaumal taqal jam'an, dan seterusnya. Apa yang mengenaimu, karena musibah artinya adalah sesuatu yang mengenai seseorang atau masyarakat, itu arti musibah. Kata Nabi SAW, wa annahu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ini kenapa jadi kayak gini? Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah Ta'ala takdirkan menjadi sasaran. Iya, seseorang tidak bisa terhalang dari musibah. Ya, itu musibah. Jadi musibah ini tidak secara zat baik atau secara buruk, tidak. Tapi baru kelihatan baik atau buruknya di bagaimana sikap orang yang terkena musibah tersebut, gitu. Itu tentang musibah. Jadi sudah paham tentang musibah, Pak, ya. Kemudian azab, ya. Kemudian azab. Azab ini ada dua makna. Azab ini ada dua makna. Makna secara bahasa dan makna secara syariat. Ya, Pak, ya. Makna secara bahasa dan makna secara syariat. Makna secara bahasa lebih luas daripada makna secara syariat. Makna secara bahasa apa? Azab itu adalah apa yang dirasakan tidak enak, itu azab. Gimana? Bisa paham, Pak? Segala yang terasa nggak enak itu azab sebenarnya. Ini secara bahasa. Makanya kata Allah, kata Nabi SAW, safar itu adalah sepotong dari azab. Pernah dengar, Pak, hadisnya? Safar, perpergian jauh, itu adalah bagian kecil dari azab. Kenapa? Karena dalam safar ada nggak enaknya, Pak. Capek lah, macet lah, itu kan azab, Pak. Ini dari segi apa? Bahasa. Adapun azab dari segi syar'i, maka itu adalah siksaan, ya, siksaan karena dosa. Siksaan karena dosa. Ini secara syar'i. Ini perlu diperhatikan, ya. Maka kalau misalnya kaum Lut kena azab, ini bukan secara bahasa, secara syariat kena azab dia karena dosa. Kaum ini kena azab, kaum ini kena azab, dia kena azab karena dosa mereka. Itu secara syariat. Adapun kalau secara bahasa luas, Pak. Iya, secara bahasa luas. Lah kalau misalnya tadi, misalnya kita habis sholat kemudian mikrofon jatuh, bluk, kan kayak gitu, Pak. Itu ada azabnya enggak? Azab, tapi secara bahasa, ya. Nah, musibah itu ada enggak sisi azabnya? Ada, baik secara bahasa. Tapi kalau orangnya tidak bersabar, maka musibah ini adalah azab secara syariat. Kalau seseorang ini ketika ada musibah, kemudian dia enggak sabar dengan musibah ini, maka dia sebenarnya terkena musibah yang sekaligus merangkap sebagai azab
secara apa? Syariat. Karena dia nggak sabar. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi Pak? Ujian. Bahasa imtihan atau ikhtibar atau fitnah. Maka kalau misalnya kita kena musibah, bagaimana mengetahui ini azab atau ujian? Itu bisa dilihat dari bagaimana kita menyikapi musibah ini. Kalau kita menyikapi musibah ini dengan ketidaksabaran, maka ini azab atas dosa kita lampau. Atau kita juga berdosa dengan musibah ini karena nggak sabar, dosa itu. Tapi kalau kita menyikapi musibah ini dengan sabar, tabah, tawakal, dengan ilmu, maka musibah ini justru ujian dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilihat dari apa ya sekarang? Dari sikap, Pak. Maka nggak bisa orang kalau misalnya dia kena musibah terus dia apa? Mencap-mencap. Aduh, nasib gue gini banget ya. Kok udah kayak gini, kenapa ya? Salah gue apaan sih? Aduh, misuh-misuh kemudian ngeluarin kata-kata kotor, kasar, nyalain orang. Kita bilang apa? Mas, cendengan itu, sampean itu lagi kena azab. Lagi kena azab. Lu kok bisa? Ya iya, sampean gak sabar dengan berkeluh kesah dengan musibah ini. Inilah azab. Iya, karena gak enak hatinya. Tapi coba kalau orang kena musibah, dia sabar. Dia sedang diazab gak? Tidak. Dia sedang diuji dan bahkan dia dirahmati karena kesabaran dia. Gimana, clear Pak ya? Clear. Jadi jangan, aduh saya lagi kena musibah nih, aduh emang lagi ujian gitu. Ngomong aja ujian. PRSPP aja nunggak mau ujian. Ya begitu cuma. Ibu-ibu kira-kira ada yang mau bertanya nggak Bu? Atau ibu-ibu tidak ada? Ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan biar bapak-bapak. Ada bapak-bapak? Ya. Wah, sampingnya langsung. Nanti sampai sini urut langsung. Ya, silakan Pak. Iya. Takut ada azab lagi Pak ya. Ya. Nyambung yang kemarin tentang tasyabbuhul kufar. Ya. Itu kan sebenarnya juga sudah Rasulullah sampaikan kurang lebih 1400 tahun yang lalu gitu. Gimana Pak? Bahwa nanti artinya dari sisi agama Islam itu akan terpecah menjadi 70 ya. golongan gitu kan. Terus kemudian nanti kaum orang Islam juga akan baik ya sampai akan mengikuti sasta demi sasta sehingga sampai masuk lubang. Dan itu kan sepertinya memang ya Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu gitu Ustaz. Ya. Itu masuk dalam apa namanya musibah buat umat Islam di akhir zaman ini kah? Sehingga itu tadi sunat terkubur satu demi satu dengan munculnya bid'ah. Yeah. Nah itu lebih kepada ujian kepada umat Islam sendiri atau musibah. Iya. Soal Nabi SAW mengatakan kelak akan la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti jejak Yahudi Nasara. Itu musibah. Adapun kita katakan apakah itu ujian atau bukan, maka kita katakan tergantung individunya. Ya. Tapi untuk global kaum muslimin nggak boleh kita katakan wah kaum muslimin ini karena banyak yang mengikuti orang-orang kafir. Itu penyebabnya apa sebenarnya? Ini jangan penyebabnya. Dia ini. Oh suara saya penyebabnya, jangan-jangan. Udahlah kayaknya disuruh selesai kayaknya Pak. Nah didukung sama timer Pak. Jadi semua inventaris di sini mendukung saya untuk pulang kayaknya. Jadi kalau apa tadi sampai mana tadi ya? Ya 73. Iya betul enggak. Tapi itu musibah atau ujian. Iya.
Jadi ketika kita melihat banyaknya kaum muslimin yang menyerupai orang-orang Nasara atau Yahudi, tetap kita tidak bisa mengatakan kaum muslimin kena azab. Tidak. Kaum muslimin ini umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Sekalipun banyak kaum muslimin yang menyimpang, kita tidak boleh mengatakan kaum muslimin sedang diazab atau kaum muslimin terlaknat. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Atau kaum muslimin ini jahiliyah, enggak boleh, haram ngomong kayak gitu. Yang boleh kita bilang kaum muslimin sedang ditimpa musibah, boleh. Karena musibah ini masih global. Karena musibah seperti yang tadi kita bilang, ini nisbi, bisa baik, bisa buruk. Enggak baik secara zat, enggak mesti kita nilai. Kita lihat bagaimana menyikapinya aja. Enggak boleh kita bilang kaum muslimin sedang terkena azab secara syar'i. Enggak. Kalau kita bilang itu nggak boleh. Kaum muslimin yang tadi yang dilarang juga jahiliyah, nggak boleh. Kaum muslimin adalah muslimin, umat yang dirahmati Allah. Dengan banyaknya kesalahan mereka, Allah rahmati seluruh kaum muslimin. Iya, bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin secara global. Dengan banyaknya penyimpangan di kaum muslimin, tetap doakan kebaikan buat mereka. Sampai Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang mendoakan kaum muslimin seluruhnya, maka setiap muslim yang telah wafat itu juga bersaham antum dalam mendoakan mereka yang sudah wafat. Terserah mereka itu muslimin yang ahlul bid'ah atau ahlus sunnah, setelah mereka muslim mereka dengan hak-hak keislaman mereka. Begitu. Jadi apakah menyerupai orang kafir itu musibah? Musibah. Kalau kaum muslim menyerupai orang kafir, musibah bukan musibah. Tapi apakah itu azab? Enggak. Itu semoga ujian buat kita, buat kaum muslimin, yang semoga insyaallah pada waktunya Allah akan beri hidayah pada mereka. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak boleh kita memutlakan misal kalimat kaum muslimin sedang diazab. Ya, musibah atau ujian, musibah dan ujian. Tapi kalau dikatakan azab, enggak. Karena kaum muslimin ini disebut umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Karena kalau bukan kaum muslimin, siapa lagi Pak yang dirahmati oleh Allah sekarang? Kaum muslimin saja. Sedangkan sisanya dari kaum lainnya, Yahudi, Nasara, itu semua umat mal'unah, yang dilaknat. Iya, dilaknat mereka semua. Yang dirahmati hanya apa? Muslimin, khalas. Tidak melihat ke bagaimana banyaknya penyimpangan itu, kita doakan insyaallah. Makanya kita dalam khutbah Jumat kadang Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat, kita aminin kemudian kan. Iya, bahkan doa tersebut adalah jam wakernya para jemaah Jumatan. Karena kalau udah Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat, bangun semua. Itu pengalaman ana setiap Jumat. Ana kalau khutbah Jumat itu ana alarm anak itu bangun semua. Kita kalau bilang yang tidur bangun, enggak bangun. Tapi kalau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslim, bangun semua, amin semua. Termasuk bapak mungkin pelakunya nih ya. Iya, saya di mana-mana khutbah di Indonesia ini Pak, begitu keadaannya. Di Jabodetabek itu begitu. Semuanya begitu. Kayaknya udah sepakat mereka bahwasanya ketika Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, bangun. Iya, bangun. Coba kalau kita tinggalkan doa itu deh, kita skip tuh doa tuh, pakai doa lainnya tuh, nggak bangun mereka, nggak bangun, mungkin baru bangun pas komat, itu juga dicorek sama temannya, bangun, gitu. Jadi itu loh jam wakernya itu, ngalahin timer Pak, ngalahin timer. Ya mungkin cukup sampai situ insyaallah. Ya sudah jam segini. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran jemaah sekalian dan juga ummahat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.